Amma ba'd. Para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita terus berjuang, terus berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Di setiap keadaan, di setiap waktu, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita gunakan benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini tertipu. Jangan sampai kita ini sengsara di akhirat. Sengsara di dunia saja kita tidak kuat kadang. Manusia ini tidak mampu. Sengsara di dunia saja sudah tidak tahan, tidak kuat. Apalagi sengsara di akhirat yang selama-lamanya. Kita tidak mampu. Maka dari itu jangan berani-berani berbuat dosa. Jangan berani-berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berani-berani menyelisihi ajaran Nabi, berbuat kemungkaran. Karena kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan siksa akhirat, siksa dunia saja tidak mampu. Orang yang kakinya patah-patah sudah berat dia. Mau ke masjid aja sulit. Mau melaksanakan sholat dengan sempurna sulit, gak bisa. Mau ke kamar mandi saja berangkang mungkin. Berat, pedih. Sakitnya dunia saja manusia tidak mampu kadang. Apalagi pedihnya akhirat. Kita ini tidak mampu. Jangan berani-berani berbuat dosa. Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala doa supaya dia bisa kembali ke surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini cinta kepada kita, sayang kepada makhluknya, supaya makhluknya ini selamat, diberi Al-Quran, diturunkan kitab suci. Coba kita ingat, ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Yang artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Jadi sama Allah Subhanahu wa taala diberi kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat itu yang apabila dia baca, diterima taubatnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dimasukkan kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan meremehkan kalimat. Jadi kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat luar biasa. Jangan sampai kita remehkan. Ajaran-ajaran Nabi ini sangat luar biasa. Perintah-perintah Allah, doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sangat luar biasa. Ini saking cintanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi dan diajarkan doa-doa supaya kita selamat. Selamat di dunia, selamat di kubur, selamat di akhirat, supaya kita bahagia. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi, menurunkan Al-Quran supaya kita ini selamat, supaya dunia ini tenang, tentram, aman. Sudah ada Al-Quran aja manusia masih berani saling menerkam, saling menghabisi, saling mendolimi, berbuat korupsi, menyengsarakan rakyat, masih berani berbuat perbuatan keji, kemungkaran, padahal sudah diturunkan Al-Quran. Apalagi tidak ada Al-Quran, alangkah ngerinya, seperti hutan rimba mungkin. Ngeri sekali. Jadi kita ini bersyukur
Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini supaya kita hidup teratur, bahagia, dan diberi cara-cara supaya diri kita bisa selamat, supaya bisa kembali ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 38 lanjutannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi kalau kita ini mengikuti petunjuk-petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti Al-Quran, semakin kita berpegang kepada Al-Quran, kehidupan kita semakin tenang, semakin tidak bersedih hati, semakin kehidupan kita semakin tenang, tidak ada rasa takut. Kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai tuntunan Nabi SAW, hidup kita bahagia, hati tenang, pikiran tentram. Kalau kita menyelisihi ajaran Nabi, kita berbuat keji, berbuat kemungkaran, hidup tidak bisa tenang, hati gelisah, takut, dan takut mati, takut macam-macam. Kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup tidak bisa bahagia, tidak bisa tenang. Bukan saja virus itu kecil, tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Udara saja kalau Allah tidak memberi, di stop aja sudah mati manusia. Manusia ini di stop aja udara mati. Kalau udara diperintahkan untuk menghancurkan badan manusia, ya hancur. Udara ini bisa menyakiti manusia, bisa membuat manusia sesak, bisa masuk ke dalam dada manusia, bisa manusia itu sesak, tidak bisa ambekan, bisa. Kalau dengan izin Allah, udara ini bisa menghancurkan, bisa masuk ke tulang, bisa masuk ke badan manusia, bisa nyeri, bisa kerasa pedih. Dengan udara saja Allah bisa menghancurkan manusia. Manusia ini betul-betul tidak mampu menghadapi kekuatan Allah, tidak mampu. Maka dari itu kita ini jangan berani-berani berbuat keji, menyelisihi ajaran Nabi, berbuat kemungkaran, tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berani-berani. Hidup tidak bisa tenang, hidup tidak bisa bahagia kalau kita berbuat perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kalau habis berbuat dosa, cepat-cepat diiringi dengan taubat dan berusaha berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Insya Allah hati semakin tenang kembali. Insya Allah semakin mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Dosa-dosa itu bisa membuat manusia takut, bisa membuat manusia bingung, bisa membuat manusia itu sedih. Orang yang berbuat korupsi, hidupnya ya tidak bisa tenang. Dia takut ditahan, takut macam-macam. Karena perbuatan-perbuatan dosa ini semuanya berakibat jelek kepada manusia. Cuma manusia ini rasanya mereka ini berbuat menurut pikiran mereka, mau membahagiakan dirinya dengan caranya sendiri yang salah, sehingga akhirnya tersiksa, pikirannya tersiksa, hatinya tersiksa. Cara membahagiakan diri, ya kita ikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin hidup bahagia, tenang, tentram, kita ikuti perintah-perintah Allah, kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Hadis Nabi kita kerjakan, perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita kerjakan. Apa yang dilarang kita tinggalkan. Dan itu adalah bukti cinta, bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ini penting, ini perlu kita perhatikan supaya hidup kita semakin tegar, semakin tenang di saat apapun juga. Kalau kita lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita semakin tenang, semakin tegar, dan pertolongan Allah semakin besar kepada kita. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha terus, berjuang terus, meningkatkan terus ke amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai kita tertipu untuk membahagiakan diri kita dengan cara-cara kita sendiri yang salah. Jangan sampai kita tertipu. Mari kita berusaha membahagiakan diri kita dengan bertakwa kepada Allah, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, perintah-perintah yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tenang, tentram, dan bahagia hidup di dunia sampai ke kubur, sampai ke akhirat kelak. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.